Kita tunggu 4 menit lagi lah ya buat teman-teman yang mau join. Silakan sambil menunggu, mungkin teman-teman bisa sambil melihat e-learn-nya. Nanti saya dan Bu Sedikit akan menjelaskan prosedur gitu ya, metode kita belajar selama 1 semester di kelas International Communication. Oke. Ini yang belum, tolong teman-teman disenggol di grup nih teman-temannya. Masih Bu kurang. Amanda, Bu Sedikit, saya izin sebentar ya. Iya, iya, maaf. Oke. Bu Amanda ngajar hari apa aja, Bu? Saya Senin, Selasa, masing-masing 1 kelas, Kamis 2 kelas. Wah, padat. Padat, Bu. Iya, Sangat padat. padat. 1 semester 4 mata kuliah itu berat. Berat, Bu. Ya memang kayaknya yang semester ini memang rada full SKS-nya karena ya itu tadi ada angkatan baru, dosennya belum nambah. Iya, iya. Mahasiswanya nambah, kelasnya nambah, dosennya belum. Dosennya belum nambah. Jadi ngerangkep ya. Betul, Bu. Saya 2 mata kuliah saja menyiapkan materinya, lumayan. Luar biasa. Tapi untungnya untuk 4 mata kuliah saya ini sudah pernah saya ajarkan sih, Bu. Jadi untuk materi tinggal update contoh-contoh aja. Jadi untuk PPT gitu-gitu udah siap. Yang susah nanti menilai UTS dan UAS-nya, dan SAA 1 dan 2. Makanya teman-teman nanti nggak usah terlalu niat ya bikin UTS, SAA gitu, biar nilainya lebih gampang gitu loh. Biar nilainya tinggal 60, 65 gitu. Enggak. Nanti ada rubriknya, tenang aja. Oke, berarti ini yang paling banyak kelas saya. Ini mesti ada konspirasi nih kemarin waktu KRS-an ya. Ngaku aja ini, Esther udah senyum-senyum ini. Kayaknya ada konspirasi nih kemarin waktu KRS-an. Kelasnya Bu Sedikit loh. Kelasnya Bu Sedikit. Oke, berarti kamu yang merasa terkhianati mungkin ya. Teman-teman yang lain udah tahu kan ya, Bu? Maksudnya mahasiswa udah tahu ya? Belum, Bu. Harusnya belum. Jadi mereka baru milih KRS, sudah finish, baru keluar nama dosennya. Jadi ketika milih itu tidak ada nama dosennya. Iya. Jadi mereka asal join kelasnya Bu Amanda aja, belum tahu kalau itu kelas. Betul. Tapi ini kayaknya banyak yang janjian ini satu kelas. Saya lihat daftar nama ini, wah ini satu geng ini di kelas saya semua ini. Berarti kan ada konspirasi. Konspirasinya anak-anak yang ingin satu kelas bareng-bareng nih. Itu loh Bu, menghasut, ngajak-ngajak. Oh kan, bener kan? Siapa Josephine yang menghasut? Itu loh Bu, Theodore Jason B006. Yang ulang tahun hari ini. Mengajak teman-temannya. Bagus dong kalau menghasutnya hadir semua. Nah, betul tuh. Lalu dibilang bagus malah nyaut. Dasar. Oke. Baik, sudah 8.30, masih ada kesempatan 5 menit untuk teman-teman yang lain join. Sebelum saya dan Bu Sedikit tutup gitu ya presensinya nanti gitu ya, akan saya lihat siapa yang join di atas lebih dari 8.35. Kita mulai saja Bu Sedikit, saya buka kelas hari ini. Silakan Bu Amanda. Selamat pagi teman-teman di kelas International Communication. Hari ini kita spesial karena kita join dulu via Zoom dengan kelas A dan kelas B gitu ya. Jadi satu hari ini kita akan mengumumkan gitu ya tentang yang pertama pasti perkenalan gitu ya. Mungkin beberapa di antara kalian ini lupa siapa saya gitu ya, lupa siapa Bu Henani Sedikit gitu ya. Nanti kita akan perkenalan lagi gitu ya. Begitu pula nanti kami dengan teman-teman ketika presensi juga nanti akan kami panggil satu persatu supaya kita tidak lupa gitu ya, dengan teman-teman juga kita bisa kenalan
lagi gitu ya, karena itu sudah lama tidak bertemu, sudah bulan Mei kemarin ya kan. Oke, nah agenda pertama kita akan perkenalan, kemudian agenda yang kedua kita akan membahas tentang silabus dan e-learn dari mata kuliah International Communication gitu ya, dan juga tentang metode perkuliahan kita selama 1 semester gitu ya, karena kita masih berada di tengah pandemi, kita tidak bisa ketemu langsung di kelas, akhirnya kita harus mencari upaya gitu ya untuk supaya teman-teman tetap berhak mendapatkan materi international communication gitu ya, yang seperti tahun lalu gitu ya, yang didapat kakak kelas kalian, tapi juga bagaimana supaya kami juga bisa menghandle teman-teman baik secara presensi, tugas-tugas dan juga kehadiran gitu ya, keaktifan teman-teman dalam kelas gitu ya. Nah, hari ini kita akan menjelaskan, kemudian nanti di akhir kita akan presensi sekaligus nanti karena ini 2 kelas. Nah, kami akan minta ketua kelas A dan minta ketua kelas B, yang mana pasti tugas pertamanya adalah membuat grup kelas. Nah, nanti kalau Bu Srikit mungkin kelas A prefer beliau dengan grup WA ya, teman-teman. Kemudian nanti di kelas B, kelas saya, nanti bisa menggunakan grup Line. Jadi saya minta teman-teman di kelas B untuk siapa yang mau jadi ketua, nanti di kelas sedikit, di kelas A, siapa yang mau menjadi ketua. Gitu ya. Tugasnya pasti yang pertama membuatkan grup kelas dan juga nanti mengkoordinasi tugas-tugas, gitu ya, mengingatkan teman-teman tentang kelas dan juga apa saja yang harus teman-teman penuhi pada saat kelas, gitu ya. Oke, kalau begitu saya mulai dulu dengan perkenalan. Saya mau share screen PPT. Oke. Selamat datang kepada teman-teman yang baru datang, ya. Hari ini kita mengikuti kelas International Communication masih dalam rangka online class. Kelas ini akan diadakan setiap Kamis jam 8.20 sampai 10.50. Teman-teman. Jadi jangan lupa gitu ya, memang kelas ini nampaknya pagi gitu ya 8.20, tapi nanti akan kami kondisikan gitu ya kelasnya supaya teman-teman tidak tidak merasa ini wah kepagian kesiangan Bu saya terlambat gitu ya. Nah, kita kenalan dulu. Nah, ini adalah Ibu Hernani Srikit atau biasa dipanggil Bu Srikit. Beliau adalah pengampu dari kelas A, teman-teman International Communication yang memilih kelas A akan diampu oleh beliau. Nah, beliau adalah mantan jurnalis TV dan cetak di 3 kota, di 3 negara ini mas, in 3 countries, gitu ya. Gak cuma di Indonesia aja. Nah, kemudian sudah menulis 17 buku, wah ini keren banget ya. Apalah saya gitu ya, cuma bisa nulis status gitu ya di Instagram. Nah, beliau establish Media Watch in 1919, kemudian establish Srikit School of Writing in 2012. Jadi beliau punya lembaga bernama School of Writing. Hobinya adalah menyanyi dan menonton TV. Menonton film, gitu lah. Gak beda jauh lah sama saya. Gitu ya. Ini adalah beliau, teman-teman. Bisa ngobrol-ngobrol soal penulisan artikel media, gitu ya, bisa ngobrol-ngobrol soal teknik menulis, bisa ngobrol-ngobrol soal film favorit beliau mungkin. Nah, nanti buat teman-teman di kelas A maupun kelas B, want to know more about her, silakan kontak beliau. Next, di kelas B nanti yang akan mengampu adalah saya, nama saya biasa dipanggil Amanda gitu ya, nama lengkap silahkan teman-teman baca sendiri. Kemudian saya juga penyuka film, kayaknya rata-rata semua dosen Fakultas Ilmu Komunikasi itu pasti suka film deh, karena memang kajian kami itu banyak tentang seputar film gitu ya. Kemudian dewasa ini lagi suka makanan yang manis-manis gitu ya. Makanya akhirnya menghasilkan penampakan yang lebih gendut gitu ya. Kalau di layar kalian sekarang ini gitu ya, nampaknya sangat penuh gitu ya layar kalian ya kalau lihat saya. Karena mungkin efek terlalu banyak makanan manis gitu ya belakangan hari ini. Kemudian lagi senang nonton K-drama gitu ya, mengisi waktu luang di tengah-tengah kesibukan. Dan mudah-mudahan nanti saya dan Bu Srikit bisa memberikan
kelas online yang terbaik gitu ya buat teman-teman, supaya teman-teman tetap mendapatkan ilmu tapi juga teman-teman enjoy gitu ya dalam setiap mengikuti kelas. Nah, sekian perkenalan dari saya dan Bu Srikit. Nah, teman-teman, ini yang krusial gitu ya tentang tahapan perkuliahan kita selama 1 semester. Di setiap pertemuan gitu ya, kalau teman-teman sudah melihat silabus saya dan Bu Srikit di e-learn gitu ya, di situ ada beberapa keterangan gitu ya, bahwa kelas akan kita adakan dengan 2 metode. Yang pertama adalah Zoom meeting gitu ya, seperti ini. Dan juga kita akan banyak memanfaatkan UC Vcom radio streaming. Buat teman-teman yang dulu ikut kelas CVI saya di semester kemarin, kita setengah semester harus dipaksa untuk online kan, karena sudah ada pandemi corona. Nah, mungkin teman-teman sudah terbiasa nih kemarin setengah semester mendengarkan kuliah saya dari UC Vcom radio. Nah, karena feedback yang positif dari beberapa teman-teman tentang perkuliahan dengan menggunakan UC Vcom Radio, akhirnya metode itu kami terapkan kembali di semester ini, gitu ya, terutama di kelas saya dan kelas Bu Srikit. Namun masih ada beberapa tambahan kegiatan, gitu ya, dibandingkan dengan yang semester kemarin. Kalau semester kemarin kan kita masih belajar nih ya, gimana sih caranya bikin kelas online. Nah, untuk semester ini kami sudah lebih siap gitu ya, dibekali gitu ya dengan metode kuliah online. Maka dari itu saya dan Bu Srikit membuat rancangan 3 langkah gitu ya, atau 3 steps of online class. Jadi teman-teman, kelas kita kan mulainya 8.20 sampai dengan jam 9, teman-teman akan mendiskusikan sebuah studi kasus di e-learn forum. Jadi di e-learn teman-teman di kelas International Communication itu nanti akan ada menu forum. Di forum itu nanti sudah ada studi kasus yang sudah kami post. Nah, di situ nanti teman-teman tinggal klik. Nah, nanti tinggal teman-teman meninggalkan komentar atas jawaban dari studi kasus yang kami berikan. Nanti modelnya seperti teman-teman komentar di postingan Instagram atau postingan Facebook gitu. Jadi teman-teman tinggal menjawab pertanyaan yang ada di studi kasus itu dengan mengklik tombol forum. Nanti saya akan tunjukkan ketika saya share screen e-learn kita ya. Jadi kelas kita memang pagi teman-teman, 8.20 sampai jam 9, tapi teman-teman tidak akan langsung mendengarkan kami gitu ya kuliah, tapi teman-teman harus ke e-learn dulu. Jam 8.20 sampai jam 9 untuk mengisi forum. Forum yang ada di e-learn sudah kami setting baru bisa diakses di hari itu jam 8.20 dan akan ditutup otomatis jam 9. Jadi teman-teman tidak bisa mengisi lebih dulu dan juga tidak bisa mengisi terlambat. Karena apa? Karena di jam 9 sampai jam 10 teman-teman akan mendengarkan materi dari saya dan Bu Srikit via UC Vcom Radio. Ya, jadi nanti kalau saya dan Bu Srikit mendengar siaran gitu ya di UC Vcom Radio, berarti kelas A dan kelas B akan mendengarkan secara bersamaan. Jam 9 sampai dengan jam 10. Ada lagu-lagunya nggak Bu? Kayak kemarin ada, tapi mungkin hanya sedikit, karena waktu kita hanya 1 jam, gitu ya. Nanti mungkin di tengah-tengah, jam setengah 10 gitu, kami akan putarkan 1-2 lagu untuk selingan saja, gitu ya, supaya saya dan sedikit minum dulu juga, teman-teman juga bisa ke toilet juga, gitu ya. Nah, gimana cara teman-teman membuktikan kalau teman-teman memang mendengarkan saya dan Bu Srikit di radio jam 9 sampai jam 10, yaitu dengan cara teman-teman wajib mengikuti kuis tentang kuliah kami hari itu. Kuisnya baru bisa diakses jam 10.00 sampai 10.30, alias teman-teman cuma punya waktu setengah jam untuk mengisi kuis. Kuisnya di mana, Bu? Kuisnya di e-learn. Jadi 8.20 teman-teman buka e-learn, jam 9 teman-teman mendengarkan kami di UC Vcom Radio, jam 10 buka e-learn lagi untuk mengisi kuis, yang mana pertanyaan-pertanyaan kuis yang ada di e-learn itu adalah semua materi yang saya sampaikan dengan Bu Srikit di siaran. Tidak bisa di googling karena tidak ada di Google, kami mendapatkannya dari sumber buku gitu ya, buku berbahasa Inggris gitu ya, musuh kalian semua yang malas membaca dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi semua pertanyaan yang kami berikan di kuis nanti adalah berasal dari materi yang sudah kami sampaikan gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah melengkapi 3 steps ini, baru saya dan Bu Srikit akan menganggap teman-teman hadir pada kuliah hari itu,
gitu ya. Jadi teman-teman wajib melengkapi 3 step ini setiap minggunya supaya teman-teman bisa kami anggap hadir di kelas di pertemuan tersebut. Loh Bu, kalau saya telat bangun, baru bangun jam 9, saya dengerin Bu Amanda sama Bu Sedikit sih di radio, boleh nggak saya tetap dianggap masuk? Tapi nanti saya isi kuis juga. Tidak bisa. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tidak mengisi forum atau tidak mengisi kuis salah satu, teman-teman akan dianggap hari itu tidak hadir. Karena apa? Kalau teman-teman tidak mengisi forum, berarti kan asumsinya teman-teman terlambat nih. Gitu ya. Kalau di kelas kan keterlambatan berapa belas menit? Hanya 15 menit kan? Nah, kalau forum ini kita memberikan teman-teman waktu 40 menit untuk mengisi. Jadi kalau teman-teman jam 9 sudah ditutup forumnya nggak bisa ngisi, ya berarti teman-teman terlambat. Tapi apakah teman-teman tidak boleh mendapatkan materi hari itu? Boleh. Silakan tetap mendengarkan kami di radio, silakan tetap mengisi kuis. Tapi mohon maaf kalau nama kalian tidak ada di forum atau tidak ada di kuis, tetap kami anggap tidak hadir. Gitu ya, sama seperti teman-teman, loh Bu, saya nggak ngisi kuis, lupa gitu ya. Ya mohon maaf, berarti saya menganggap teman-teman tidak hadir hari itu karena habis ngisi forum terus mungkin jalan-jalan gitu ya, ditinggal kemana gitu ya, sehingga nggak mendengarkan kami dan nggak bisa ngisi kuis atau kuisnya salah semua. Nah, itu nanti berarti saya dan Bu Sedikit akan menganggap teman-teman tidak mendengarkan kami gitu ya di materi kami jam 9 sampai 10 gitu ya. Jadi 3 step ini adalah step yang wajib teman-teman lengkapi di kelas International Communication. Oke. Nah, tadi saya sudah menceritakan tentang e-learn. Kalau gitu sekarang mari kita melihat e-learn sekaligus silabus perkuliahan kita selama 1 semester. Oke. Share screen. Sorry. Oke. Bentar ya. Saya tidak membawa mouse. Jadi oke. Terlihat ya, teman-teman. Oke. Ini adalah kelas International Communication yang B, tapi sebenarnya yang A, sebentar saya bukakan yang A, juga sama. Karena materinya Bu Sedikit adalah juga berasal dari materi kelas saya. Jadi kelas A dan kelas B sama, cuman teman-teman kan mengisi e-learn sesuai dengan kelas yang sudah teman-teman pilih gitu ya. Jadi kelas A sama kelas B nanti sama isinya. Nah, di week 1, di sini sudah kami berikan gitu ya, aturan perkuliahan, kemudian roadmap, silabus. Yang mau melihat saya menjelaskan tentang overview mata kuliah juga bisa, gitu ya. Silakan menonton penjelasan saya juga sudah membuat video ini untuk semua kelas saya, gitu ya. Nah, yang bagian atas ini teman-teman adalah announcement. Di sini kami akan mengupdate jika ada instruksi-instruksi tambahan mengenai kelas di minggu itu. Jadi, kenapa kok teman-teman wajib membuka e-learn setiap minggu, supaya jika ada pengumuman, teman-teman bisa melihat di halaman awal e-learn kalian, gitu ya. Di sini saya memberikan pengumuman tentang pertemuan pertama kita, gitu ya. Jadi nanti ketika minggu-minggu selanjutnya, kalau tidak ada pengumuman, ya berarti teman-teman harus mengikuti 3 step yang sudah saya berikan tadi, gitu ya. Nah, kita lihat contoh dari week 2. Nah, di week 2 ini sebenarnya materi sudah ada, teman-teman. Nah, tapi ini saya hidden, saya tidak perlihatkan ke siswa, gitu ya, karena nanti di akhir perkuliahan, selepas jam 10:30, kan kuisnya sudah berakhir tuh. Nanti baru materi ini saya munculkan, supaya teman-teman bisa membaca lagi materi kita hari itu. Nah, yang saya maksudkan dengan forum, itu adalah yang ikonnya seperti balon suara ini. Di sini saya sudah tulis week 2 study case. Nah, di sini saya sudah bertanya nih, mana dari 4 gambar ini yang menggambarkan budaya? Berikan alasannya. Di sini saya sudah memberikan gambar gitu ya. Ini teman-teman tinggal klik aja. Nah, setelah diklik kan muncul. Nah, nanti di bawah sini teman-teman, ini baru bisa diakses minggu depan. Karena kan ini materi saya minggu depan kan, di week 2. Ini baru terbuka di 24 September jam 8.20. Jadi teman-teman baru bisa mengisi di jam saya, 8.20, dan akan tertutup otomatis jam 9 pagi. Jadi teman-teman hanya punya waktu 40 menit untuk mengisi. Nah, nanti teman-teman tinggal meninggalkan komentar saja, gitu ya, seperti teman-teman nanti seperti di IG, gitu ya, ada gambar, kemudian teman-teman langsung post, gitu ya, jawaban kalian, beserta juga alasannya, gitu ya. Saya milih A dan B, Bu. Kenapa? Karena bla bla bla.
gitu ya. Dan ini nanti akan terbuka minggu depan jam 8.20 sampai 9.00. Sama seperti, nah di week 3 ini juga saya sudah siapkan. Ada buku, kemudian ada juga materi juga sudah ada, sudah saya upload, tapi saya hidden dari teman-teman gitu ya. Nah di sini ada nih balon suara, ini adalah forum teman-teman. Nah teman-teman tinggal klik ini Citizen of the World. Nah ini saya sudah menanyakan ke teman-teman, jelaskan perasaan Anda ketika menonton 2 video ini. Jadi teman-teman sebelum menjawab, silakan teman-teman menonton 2 video ini. Karena ini baru bisa terbuka pada tanggal 1 Oktober, karena pertemuan ketiga kita di tanggal 1 Oktober, jam 8.20. Gitu ya teman-teman untuk forum. Gitu ya. Nah nanti jam 9 sampai dengan jam 10, teman-teman silakan ke ucv.com.radiowebsite.co untuk mendengarkan kuliah saya dan Bu Sedikit. Nah nanti di week 2 akan saya tambahkan kuis. Ya, jadi kuisnya belum saya buat memang, supaya teman-teman tidak bisa melihat pertanyaannya juga. Jadi nanti akan saya lengkapi dengan kuis setelah jam 10, teman-teman baru bisa mengisi dan berakhir di setengah 11. Loh Bu, kelas kita kan selesainya 10.50, kenapa kok kuisnya nggak 10.50 aja? Karena kami harus membaca dulu kan, saya dan Bu Sedikit harus membaca dulu, bener nggak jawabannya gitu ya. Jadi saya dan Bu Sedikit harus ada spare waktu, ya sekitar 20 menit, untuk membaca jawaban-jawaban teman-teman. Nah, kalau sudah benar semua, kita akan input presensi teman-teman di hari itu. Gitu ya. Jadi untuk forum dan juga quiz, teman-teman langsung bisa akses di materi per week di e-learn kalian. Kita akan membahas tentang silabus mata kuliah. Oke, di sini juga saya sudah post gitu ya PDF-nya. Nah, teman-teman, di sini ada kotak yang ber-highlight kuning. Nah, berarti kalau yang ber-highlight kuning ini adalah kelas via Zoom. Di situ juga sudah ada keterangan di bagian minggu paling kiri, di situ sudah ada tulisan via Zoom bersama. Maksudnya bersama adalah kelas A dan kelas B. Nah, nanti ada pertemuan yang via Zoom sendiri. Nah, maksudnya adalah nanti kelasnya Bu Sedikit Zoom sendiri, kelas saya Zoom sendiri. Gitu ya. Oke, kita lihat dulu dari atas. Yang pertama adalah teman-teman opening, ya penjelasan silabus, learning outcome, kemudian kontrak kuliah, kemudian nanti kita ini modul maksudnya kita menunjukkan tentang e-learn gitu ya. Kita sudah melihat tentang e-learn gitu ya. Goalnya adalah mahasiswa memahami tujuan mata kuliah dan menyepakati RPS. Nah, kemudian di minggu kedua, nah kita sudah akan mulai metode perkuliahan dengan UCV Com Radio tadi gitu ya, sesuai dengan step saya gitu ya, yaitu di sini diskusi via forum e-learn. Jadi kalian mengisi forum e-learn, kemudian pemaparan materi via UCV Com Radio, dan terakhir pengisian quiz di e-learn. Di minggu kedua kita akan belajar tentang dasar-dasar communication, cultures, and context gitu ya. Nah, di minggu ketiga teman-teman masih akan menggunakan UCV Com Radio dengan membahas tentang global village and citizen identity. Siapa sih masyarakat dari sebuah desa global begitu ya? Siapa sih mereka dan bagaimana karakter mereka? Gitu ya. Jadi kita akan belajar tentang itu. Kemudian di pertemuan keempat kita akan belajar tentang language of intercultural communication. Kita akan belajar bahasa dalam komunikasi antar budaya. Jadi nggak cuma bahasa aja, tapi juga komunikasi verbal dan nonverbal setiap bangsa. Nah, di sini nanti akan ada penjelasan tentang SAA 1. Teman-teman akan dibagi menjadi 8 kelompok, gitu ya. Teman-teman akan dibagi menjadi 8 kelompok, dan 8 kelompok itu akan mendapat 8 negara yang berbeda. 8 negaranya apa aja, Bu? Ada USA, China, Jepang, Italia, Korea, Uni Emirat Arab, UK, dan Italia. Jadi teman-teman akan mempresentasikan apa? Akan mempresentasikan dari materi 2, 3, dan 4. Gitu ya. Nah, di pertemuan 5, yang akan presentasi pertama adalah negara Jepang, India, Korea, dan Cina. Yang kelompok belum mendapatkan giliran presentasi akan melakukan penilaian peer, ya, peer group assessment. Jadi teman-teman tetap hadir untuk menonton teman-teman yang presentasi. Di pertemuan ke-6, yang akan presentasi adalah kelompok yang mendapatkan negara USA, UK, Uni Emirat Arab, dan Italia. Ya. Nah, di pertemuan 7, teman-teman akan kami berikan info tentang UTS, dan juga kita akan mereview gitu ya, apa saja yang sudah kita pelajari
sama. UTS-nya kapan, Bu? UTS-nya 5 November sampai 5, 6, 7, 8, 9, sampai 9 November. Biasanya nanti UTS-nya harinya sama dengan hari kuliah, gitu ya. Jadi kalau kuliah kita setiap hari Kamis, ya nanti biasanya UTS-nya hari Kamis. Tapi deadline tugasnya nanti jamnya mengikuti soal UTS kami, gitu ya. Teman-teman tunggu info tentang UTS di pertemuan ke-7. Kemudian di pertemuan 9, teman-teman bisa belajar mandiri, tapi belajarnya dengan menonton film. Nah, teman-teman akan menonton film The Green Book, dan film ini sudah saya upload di G Drive. Teman-teman boleh mengakses G Drive-nya, sudah saya upload juga di e-learn di minggu ke-9. Tapi setelah menonton film, teman-teman akan mengisi kuis via e-learn. Kuisnya ya seperti minggu-minggu teman-teman mendengarkan UC-Vcom Radio, teman-teman baru bisa mengakses kuisnya di jam 10 sampai dengan jam setengah 11, jadi hanya setengah jam saja. Kalau teman-teman mau nonton dari sekarang boleh, tapi kuisnya baru bisa diakses di jam 10, gitu ya. Silakan teman-teman belajar sendiri gitu ya dari film ini. Nah, kemudian di pertemuan 10 kita akan membahas isu-isu apa sih yang timbul gitu ya akibat adanya perbedaan budaya. Yang pertama adalah adanya race and discrimination gitu ya, karena ada perbedaan suku ras gitu ya, dimanapun negara manapun itu pasti punya suku-suku rasial yang berbeda-beda, maka pasti akan ada yang namanya diskriminasi. Nah, kita akan membahas gitu ya akar permasalahan discrimination yang dialami oleh ras-ras tertentu itu apa gitu ya. Kemudian, nah di sini sudah ada tulisan UC-Vcom Radio, berarti teman-teman akan melalui 3 step tadi ya. Kemudian di pertemuan 11 kita akan belajar tentang globalization and diversity, the context of dialogue gitu ya. Bagaimana gitu ya dari semua perbedaan yang ada gitu ya, kita menjembatani dengan sebuah dialog antar budaya gitu ya. Kemudian di pertemuan 12 kita akan mempelajari tentang gender konflik antara masculinity versus feminism, kemudian LGBTQ versus straight, kemudian pro-choice versus pro-life. Ya, kita akan membahas isu-isu yang berkaitan dengan konflik antar gender gitu ya, gender konflik. Nah, yang pertemuan 13 kita akan membahas tentang penelitian intercultural communication gitu ya, atau penelitian komunikasi antar budaya. Kenapa? Tujuannya apa sih teman-teman harus belajar tentang penelitian antar budaya? Harapannya mulai dari semester 3 ini loh, saya sudah ingatkan loh ya, mulai dari semester 3 ini teman-teman sudah mulai bisa memikirkan topik skripsi kalian, di mana salah satu topik yang bisa digunakan untuk penelitian kalian di skripsi nanti adalah international communication. Nanti di pertemuan 13 saya dan Bu Srikit akan membahas. Kalau teman-teman memang suka gitu ya, teman-teman memang ingin mendalami isu-isu seputar komunikasi antar budaya, bagaimana sih Bu caranya menelitinya? Ya, objek penelitiannya siapa, kemudian metode penelitiannya seperti apa. Kita akan belajar di pertemuan 13, di pertemuan 14. Nah, ini kita akan membahas tentang pengetahuan tentang international journalism dan fenomena WikiLeaks. Ini adalah seputar tulisan jurnalis antar budaya yang ternyata mempengaruhi kestabilan sosial dan ekonomi dari sebuah negara. Salah satunya adalah contoh fenomena WikiLeaks. Mungkin teman-teman dulu pernah dengar gitu ya, kita akan diskusi singkat gitu ya di pertemuan 14 ini menggunakan UC-Vcom Radio. Nah, pertemuan 15 dan 16, pertemuan 15 kita hanya akan mentoring tentang UAS, dan di pertemuan 16 teman-teman akan UAS. Nah, metodenya apa? Metodenya adalah Zoom masing-masing kelas atau Zoom sendiri-sendiri gitu ya. Nah, seperti yang mungkin teman-teman sudah pernah alami di kelas saya juga, di silabus saya pasti sudah ada tugas-tugas dan UTS UAS gitu ya. Untuk SAA 1 tadi seperti yang saya bilang, ini mungkin karena kelasnya Bu Srikit 29, kelas saya 35, mungkin kelompoknya tidak mungkin sampai 6 sampai 8 7 orang. Karena kita harus membaginya menjadi 8 kelompok. Kalau kelas Bu Srikit mungkin 29 dibagi 4 sampai 5 orang ya. Sisanya 4 sampai 5 orang. Sorry kalau enggak. 3 sampai 4 orang harusnya.
Nah, jadi ini nggak sebanyak ini ya teman-teman nanti. Jadi nanti satu kelas akan dibagi 8 kelompok, mempresentasikan identitas budaya dan cara komunikasi sebuah bangsa atau negara yang dipilih, meliputi penggunaan bahasa verbal dan non-verbal, serta persoalan yang menyertai perbedaan verbal dan non-verbal tersebut. Kemudian dipresentasikan dan disubmit di e-learn dan YouTube. Nah, teman-teman, nanti teman-teman wajib presentasi gitu ya, berupa apa? Boleh menggunakan PPT, boleh menggunakan vlog atau role play gitu ya, boleh juga via games. Nah, durasi per kelompok maksimal 15 menit. Tidak akan ada tanya jawab saat presentasi karena ini teman-teman hanya menceritakan gitu ya bagaimana identitas budaya dan cara komunikasi bangsa yang teman-teman dapatkan nanti gitu ya. Jadi di SAA 1 ini teman-teman bisa menggunakan media seperti presentasi PPT gitu ya langsung, atau teman-teman sudah membuat video berupa role play. Nah, kalau saya sudah membuat video role play, ketika saya kelas, saya nggak presentasi dong. Ya enggak, kalian tinggal share screen videonya aja untuk ditonton bersama-sama gitu ya. Jadi kalian nggak perlu presentasi lagi karena sudah ada videonya. Buat yang memilih presentasi via PPT gitu ya, ya berarti hari H kalian harus presentasi gitu ya dengan menggunakan slide PPT yang sudah kalian buat. Dan durasi per kelompok maksimal 15 menit ya. Di sini juga sudah ada rubrik penilaian, silakan teman-teman baca sendiri untuk menyesuaikan teman-teman pengen dapat nilai berapa ya. Kemudian UTS teman-teman akan berkelompok, nanti kelompoknya sama dengan SAA 1. UTS-nya adalah apa? Teman-teman membuat komik humor gitu ya. Komik, tahu teman-teman kalau sudah sering mengikuti Tahi Lalat, nah itu kan komiknya kan 4 strip gitu ya, 4 blok. Nah itu teman-teman bisa membuat satu komik itu adalah satu negara yang sorry, saya bingung menjelaskannya. Jadi satu strip komik itu menjelaskan satu negara. Nah tadi kan ada 8 negara tuh yang yang dipresentasikan di kelas gitu ya. Teman-teman memilih 4 negara saja untuk dibuatkan komiknya. Jadi komiknya adalah 4 komik strip gitu ya, berisi masing-masing adalah humor gitu ya atau trivia dari sebuah negara. Gitu ya. Nah, komiknya 4 itu boleh berbeda-beda gitu ya, karakternya boleh beda-beda atau boleh saling berkelanjutan gitu ya. Kalau mau berkelanjutan, jadi dari komik negara yang satu ini nyambung ke negara yang kedua, di komik yang kedua boleh, atau mau sendiri-sendiri juga boleh gitu ya. Jadi nggak harus gitu ya. Nah, pengumpulan dengan cara upload di feed Instagram, jadi teman-teman tinggal multi post aja, dan juga teman-teman harus upload di e-learn. Sorry, ini belum saya tambahkan. Nanti teman-teman juga wajib upload di e-learn gitu ya, supaya saya dan Bu Sri juga bisa cek di e-learn hasilnya. Nah, untuk yang di Instagram, teman-teman harus memberikan caption berupa nama negara ini nama kelompok kalian ya. Jadi misalnya Dore dan kawan-kawan kelompok negara Korea, ya berarti tulisannya adalah Korea, spasi, hashtag UTS International Communication. Loh Bu, kok itu ada UTS CCM? Ya teman-teman, semester ini saya juga mengajar International Communication di kakak kelas kalian angkatan 2017. Tapi karena kurikulum mereka masih kurikulum lama, nama mata kuliahnya bukan International Communication, tapi Cross Culture Management. Ya, tapi sebenarnya kurikulumnya sama. Jadi kurikulum yang teman-teman dapatkan ini sama dengan kurikulum teman-teman 2017, cuman ganti nama mata kuliah aja. Ya, jadi kalau teman-teman nama kelasnya kan International Communication, jadi captionnya adalah nama negara kelompok kalian, gitu ya. Hashtag UTS International Communication. Ya. Nah, di sini ada tambahan tugas individu, yaitu menjawab essay question yang merangkum seluruh materi kuliah selama semester. Jadi di take home, submit pada hari H UTS ke e-learn, gitu ya, dan email dosen. Boleh, ini kalau teman-teman kelasnya sedikit minta juga di email untuk tugas kalian, gitu ya. Nanti isinya apa Bu? Nanti kami upload juga di e-learn. Nah, di sini ada rubrik tugas kelompok, silakan teman-teman baca sendiri. Nah, di SAA 2 teman-teman akan membuat resume individu dari sebuah buku gitu ya. Kami kan harapannya teman-teman akan
memilih gitu ya topik international communication ini sebagai nantinya topik penelitian kalian gitu ya di deskripsi. Nah, makanya belajar dari sekarang bagaimana cara membuat resume buku dan juga mencari contoh konflik dari buku yang teman-teman baca gitu ya. Ini nggak satu buku kok, nanti ada halamannya gitu ya. Jadi nggak satu buku full, nanti ada satu chapter tertentu dalam buku. Nanti akan kami update juga di e-learn, bukunya apa, kemudian halaman berapa aja. Pengumpulan isi berupa diketik minimal 1000 kata, jenis font sudah ada, di-upload di e-learn dan juga email dosen. Ya, penilaiannya juga sudah ada. Kemudian untuk UAS, teman-teman akan membentuk kelompok lagi. Kami minta teman-teman membuat poster anti diskriminasi gitu ya. Kan kita sudah membahas gitu ya atau UTS tentang diskriminasi yang terjadi gitu ya di sebuah negara gitu ya. Dan jadi teman-teman bisa memilih salah satu tema. Jadi satu kelompok satu aja tema di bawah ini. Jadi satu diskriminasi gender boleh. Kemudian diskriminasi kaum minoritas. Minoritas ini adalah ras dan agama dalam sebuah negara gitu ya. Kemudian diskriminasi kaum marginal. Kaum marginal ini adalah kelas sosial bawah, kemudian kaum difabel gitu ya, kemudian imigran dan lain-lain gitu ya. Jangan teman-teman pilih salah satu tema. Kemudian dari tema itu silakan teman-teman membuat studi kasus dengan mencari survei kesadaran masyarakat tentang kasus yang teman-teman angkat itu minimal 50 mahasiswa. Nah, penjelasan studi kasus, hasil survei dan kesimpulan dari kampanye dari survei tersebut teman-teman jelaskan dalam bentuk PowerPoint, dipresentasikan tapi direkam dengan video. Jadi teman-teman presentasi sendiri dengan video. Kemudian dari video itu teman-teman buat poster. Jadi dari hasil survei dan kesimpulan itu teman-teman membuat poster gitu ya sesuai dengan hasil survei dengan format JPEG atau PNG. Nah, tugas yang dikumpulkan di e-learn ada 2, yaitu link atau tautan dari YouTube, presentasi teman-teman itu, dan juga file poster. Ya, file posternya JPEG atau PNG. Jangan lupa kalau di e-learn itu maksimal berat filenya hanya 3 MB, teman-teman. Jadi, kalau nanti posternya lebih dari 3 MB, tolong dikompres, jangan sampai kurang dari itu. Tapi juga jangan low resolution juga, takutnya nanti pecah ya. Nah, kapan diunggahnya? Tanggal 21 Januari jam 9 pagi. Di sini juga sudah ada rubrik penilaian, silakan teman-teman membaca sendiri. Oke. Itu penjelasan tentang silabus kita gitu ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang do and don't selama perkuliahan International Communication. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Oke, yang pertama adalah tolong ikuti semua instruksi kami. Gitu ya. Jadi kalau di awal tadi saya sudah sebutkan, kelas kita akan ada 3 steps gitu ya, yang menggunakan UC-Vcom Radio, teman-teman harus melengkapi 3 tahapan. Kalau misalnya nanti menggunakan Zoom, pasti nanti kita akan memberikan, saya dan Bu Srikit akan mengumumkan instruksi baru gitu ya, jam berapa harus join gitu ya, terus masing-masing kelompok harus ngapain gitu ya, pasti kami akan memberikan instruksi gitu ya, tapi tolong teman-teman ikuti semua instruksi kami. Kemudian tolong secara aktif berpartisipasi dalam semua agenda kelas kita gitu ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kelas dalam menggunakan UC-Vcom Radio, tolong selalu isi forum dan juga quiz kalian gitu ya, supaya teman-teman juga terhitung masuk gitu ya di pertemuan hari itu. Dan juga kalau di presentasi kelas nanti dengan menggunakan Zoom, tolong teman-teman juga secara aktif gitu ya menilai teman-temannya gitu ya, bertanya juga boleh sedikit atau ke saya gitu ya untuk hal-hal yang teman-teman tidak paham. Untuk teman-teman ketika saya dan Bu Srikit kuliah dengan menggunakan UC-Vcom Radio, jika ada materi yang di tengah-tengah teman-teman tidak paham, teman-teman bisa langsung tanya via grup kelas gitu ya, nanti langsung kita akan jawab di live gitu ya, di live radio, atau kalau kami tidak sempat jawab di live radio, nanti kami akan jawab di grup kelasnya ya. Nah, ini teman-teman tolong selalu mencek e-learn kalian sebelum kelas setiap minggu gitu ya. Jadi sebelum hari Kamis gitu ya, hari Rabu tolong dibuka e-learn-nya gitu ya. Besok ngapain ya gitu ya di kelasnya Bu Amanda dan Bu Srikit gitu ya. Tolong dicek
e-learn-nya. Karena kelas kita kan pagi 8.20 gitu ya, jadi teman-teman harus aktif mencek kelas sebelum, mencek e-learn sebelum kelas ya. Kemudian tolong submit semua quiz, SAA, dan exam on time. Tadi seperti yang saya bilang, forum itu kami sudah batasi, baru bisa dibuka 8.20 dan ditutup otomatis jam 9. Quiz juga saya batasi, baru bisa diisi jam 10 dan akan ditutup otomatis setengah 11. Gitu ya. Jadi tolong teman-teman mengumpulkan semuanya on time. Begitu pula nanti mengumpulkan SAA dan juga ujian. Gitu ya. Nah ini teman-teman, untuk instruksi yang sifatnya urgent gitu ya, nanti saya dan Bu Sirkit pasti akan langsung memberitahu via grup line atau grup WA. Gitu ya. Jadi tolong yang dulu-dulu liburan, WA-nya sepi, line-nya sepi gitu ya, jarang dicek. Sekarang sudah mulai kuliah, ayo segera aktif gitu ya, aktifkan kembali line dan WA-nya. Kalau bisa line dan WA itu ditaruh gitu ya, ikonnya di halaman HP yang paling depan, gitu, di wallpaper paling depan, gitu, supaya kalau ada notif langsung kelihatan gitu ya. Kemudian jangan terlambat, tadi seperti yang saya sampaikan, kalau terlambat mengisi forum, mohon maaf kami akan menganggap hari itu kalian tidak masuk. Karena sesuai dengan instruksi, kalau di kelas kan kita 15 menit ya, nggak boleh terlambat. Kalau terlambat ya boleh masuk, boleh mengikuti perkuliahan hari itu, tapi tidak bisa mendapat absen. Nah kalau via online, kalau teman-teman terlambat mengisi forum, terlambat mengisi quiz, teman-teman tidak akan mendapatkan absen. Gitu ya. Kemudian tolong jangan plagiat dalam mengisi forum, nggak usah copy paste gitu ya, nyatakan saja pendapat kalian, di kelas kami tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Adanya adalah konfirmasi atau penjelasan gitu ya. Jadi teman-teman jangan copy paste gitu ya, nanti mengisi SAA kami juga jangan copy paste gitu ya. Tolong biasakan untuk mulai percaya diri dengan pendapat kalian sendiri gitu ya. Kemudian, nah ini adalah peraturan yang sama, offline dan online. Jangan tidak masuk lebih dari 3 kali, karena kalau tidak masuk lebih dari 3 kali, teman-teman tidak bisa ikut UAS. Ya. Kemudian terakhir, tolong jangan tanyakan saya dan Bu Srikit apapun info yang sudah kami tulis di e-learn atau silabus. Nanti minggu depan tanya, Bu, hari minggu ini kuliahnya ngapain ya? Nanti kuliahnya via apa ya? Itu kan sudah kami tulis ya di silabus. Jadi tolong jangan menanyakan hal-hal yang tidak ada di silabus ataupun di e-learn kami. Gitu ya. Boleh menanyakan mungkin hal-hal yang memang tidak ada. Gitu ya. Kan kami juga bisa saja miss. Gitu ya. Ada instruksi yang tidak jelas, silahkan tanyakan. Gitu ya. Tapi untuk instruksi yang sudah jelas, tolong dibaca kembali e-learn dan silabus kalian. Oke. Itu penjelasan tentang sistematika perkuliahan kita selama 1 semester. Saya buka jika ada yang mau bertanya, boleh kelas A dan kelas B, nanti saya dan Bu Srikit akan bergantian menjawab. Ada yang mau tanya tentang silabus ataupun metode perkuliahan kita selama 1 semester ini? Langsung unmute aja. Bu, mau tanya itu radionya live kah? Yes, live Dori jam 9 sampai jam 10. Oh, Nggak bukan ada rekaman iklan berarti? kok. Nggak ada iklan, tenang aja. Yep. Nggak perlu di-skip iklannya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, boleh mulai dulu kayak Andrea. Bu Amanda, Ya, Bu? ya, sekalian saya ingin menyampaikan juga pada Oh. mahasiswa. Jumlah mahasiswa saya kan 29. Itu dibagi 8 grup, jadinya terlalu kecil. Kalau saya bagi 6 grup saja, masing-masing 4 atau 5 mahasiswa, lalu jumlah negara yang tadi kita bagikan kepada mahasiswa itu dikurangi aja 1 atau 2, jadi mereka pilih di antara yang ada. Nggak apa-apa ya Bu, soalnya mahasiswanya nanti terlalu banyak 1 grup, terlalu kecil. Kecil, iya. Ya, jadi Ya, di kelas saya mungkin 6 kelompok saja, masing-masing kelompok mungkin 4 sampai 5 mahasiswa. Begitu ya, Bu Amanda. Boleh Bu, monggo. Kalau di kelas saya karena 35, jadi 1 kelompok bisa 4 orang sih. Masih 32. Masih 32, jadi ada 3 kelompok nanti yang 5 orang. Ya, jadi nanti di kelas B, kelas saya nanti tetap 8 kelompok, di kelasnya Bu Srikit nanti 6 kelompok. Nanti negaranya monggo Bu, mana yang dipilih 6 itu, mana yang dipilih, monggo. Itu. Ada lagi yang mau ditambahkan Bu?
Ya, dari saya sementara itu, lainnya Oke. saya mengikuti apa yang disampaikan Bu Amanda tadi udah sangat komplit dan sangat jelas, mudah diikuti. Jadi saya harap mahasiswa juga menjadi jelas. Silakan, ini ada kesempatan untuk menanyakan ya kalau ada yang belum jelas. Ya, silakan. Jadi hari ini teman-teman kita akan membahas hanya silabus saja, jadi belum ada materi gitu ya. Harapannya teman-teman bisa clear gitu ya di awal, nanti metode perkuliahannya seperti apa gitu ya, tanggung jawab apa yang teman-teman harus lengkapi, dan hak-hak apa aja teman-teman akan dapatkan gitu ya di kelas kami nanti. Jadi monggo teman-teman ada yang mau tanya untuk silabusnya. Oke. Boleh kalau sambil kita menunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin kita mulai presentasi aja ya Bu Srikit. Ya, Silakan Bu Srikit kalau mau share screen untuk kelas A dulu ya, silakan Bu Srikit kalau mau presentasi dulu sambil dipanggil aja Bu teman-temannya supaya bisa memunculkan wajah dan bersuara gitu ya. Di kelas saya pun juga nanti kalau saya panggil harus menunjukkan video dan bersuara loh ya. Kalau nggak saya masukkan nih absensinya. Silakan Bu Srikit. Ya, ini masih saya cari, kok nggak ketemu ya, tadi udah saya siapkan. Iya Bu, itu kalau lama dibuka dia ini Ya, harus diulangi ya. Baiklah, iya. saya ulangi aja. Sebentar. Bu Amanda dulu mungkin sambil saya siapkan yang Nah, oke, saya panggil dulu. Oke, ini Brian baru masuk. Oke, yang pertama, Adisti. Adisti, di mana kau? Hadir, Bu. Hadir, Adisti. Oke. Adisti, kamu di Surabaya, Kak? Adisti? Ya, Bu, aku di Surabaya. Oh iya, oke. Koneksinya jelek kayaknya. Oke, yang kedua Adima. Adima. Adima, oke. Adima hadir di Tulungagung, Bima. Ya, Bu. Oke. Adinda, Aulia. Hadir, Bu. Hadir, Dinda. Dinda di mana, Din? Di Surabaya. Surabaya ya. Oke. Andrea, Harchansa. Hadir. Awanda, Kautsar. Hadir, Bu. Hadir. Kamu di Surabaya, tak? Di Mojokerto, Bu. Oh, di Mojokerto. Brian, sudah berhasil join lagi, Brian? Bu. Oke, Brian. Cut, Prasendia Adela. Di manakah dirimu, Adela? Saya di Sidoarjo, Bu. Oke, di Sidoarjo. Dini Winarto. Saya, Bu, hadir. Oke, hadir ini. Emira? Hadir, Bu. Emira hadir. Fahmi. Hadir, Bu. Hadir. Wih, poninya on loh ya pagi gini ya. Hairunisa Aisyah. Hadir, Bu. Hadir, Aisyah. Di mana kamu kok tidak bisa menampakkan wajahmu? Oh. Wait. Iya. Hadir, Bu. Oke. Sip. Ila Kurnia. Oh. Oke, Ila hadir. Kasep. Saya agak geli kalau manggil Josephine sekarang. Iya, Bu. Hadir, Kasep hadir. Kade Adinda, Jaya. Hadir, Bu. Hadir, Kade Adinda. Karina. Hadir, Bu. Karina hadir. Tizia. Hadir, Bu. Hadir. Masih Dean. Deandra. Hadir, Bu. Hadir. Noval. Hadir. Hadir, Noval. Iya. Ini Ketut Ayu. Hadir, Bu.
Ayu. Nyoman Ayu, nih kembar nih. Ini Nyoman Ayu Sari Utami Dewi. Ibu hadir. Suaramu kecil sekali. Hadir, Bu. Oke. Ini kalian satu kamar atau beda kamar? Ya, beda lah. Kamar. Soalnya biar nggak ketarik internetnya. Iya. Oke, Rahadini. Rahadini. Hadir. Ya dulu baru tak klik masuk. Enggak. Oke. Aldi. Hadir, Bu. Iya, hadir. Rizky. Hadir, Bu. Rizky hadir. Riu. Hadir, Bu. Riu hadir. Kamu kok nggak bisa menampakkan wajah? Lagi di HP, Bu. Laptop adikku pakai Zoom juga. Itu ya. Oke. Safa? Hadir, Bu. Safa hadir. Oke. Salsa? Hadir, Bu. Salsa hadir. Sasha? Hadir, Bu. Sasha hadir. Sylvia? Hadir, Bu. Ya hadir. Cindy? Hadir, Bu. Cindy hadir. Sore yang ulang tahun. Hadir. Hadir. Valentino? Hadir, Bu. Hadir. Vicky? Hadir, Bu. Vicky. Oh, Vicky hadir. Vina? Hadir, Bu. Vina hadir. Fiona? Hadir, Bu. Hadir Fiona. Arjun? Oke. Oke, kelas saya hadir semua. Silakan Bu Srikit untuk kelas A. Nah, bentar. Kalau saya bisa pakai ini ya, QR code, Bu. Bisa? iya. Atau mau dipanggil satu-satu juga boleh, Bu. Diklik kiri aja tiap nama. Oh, tiap nama diklik kiri ya, dipanggil satu-satu. Iya. Hei, itu siapa itu? Nggak boleh QR code dulu, dipanggilin aja. Anggun Elsa Mayanti. Oke. Nggak ada ya? Anggun. Anggun belum ada. Anggun belum dapat. Arini Nastasia. Hadir, Bu. Iya, ini sebagian juga sudah pakai apa namanya? QR ya. Billy Chandra. Hadir, Bu. Tadi ada Billy Chandra, saya klik kiri ya. Kemudian Clarissa. Hadir, Bu. Hadir. Denisa. Hadir, Bu. Saudara Zaki Amar Makarim. Siap hadir, Bu. Iksan, Iqbal Triharsya, tidak ada. Anggun tadi sudah ya, Anggun Elsa Mayanti, belum ada. Belum ada. Belum ada. Immanuel Pradana. Hadir, Bu. Jennifer Esther. Hadir, Bu. Ada Jennifer. Hadir, Bu. Hadir. Yuan Tri Bintang. Hadir, Bu. Leonard Oliver. Hadir, Bu. Marcelino. Hadir, Bu. Michelle Angela. Hadir, Bu. Michelle Gwilin. Hadir, Bu. Ananda Alam Putra. Siap hadir, Bu. Nesya Dea Martan. Hadir, Bu. Pavita Nirmala Dewi. Hadir, Bu. Oh, Pavita tadi masuk ya? Iya, Bu. Siapa ini? Feren, Farah Safina. Ada? Saya, Bu, hadir. Zevania Gaitza. Hadir, Bu. Siapa lagi yang belum ini?
Iksan sama Anggun tadi ada ya? Anggun. Panggilan 1, Anggun. Panggilan 2, Anggun, Anggun. Mayanti. 3, Anggun. Ada ya? Nggak ada, Bu. Kayaknya nggak masuk. Tidak ada. Iqbal. Kalau tidak ada, nggak usah diklik ya. Ya, kalau enggak ada. Kemudian Iksan nggak usah Iqbal. diklik. Iksan Iqbal. Panggilan Nggak ada 1, Iksan Iqbal. Panggilan 2, Iksan Iqbal. Panggilan 3, ya, nggak ada. Oke. Jadi kelas Bu Srikit ada 2 ya, Bu, yang nggak masuk. Ya. Ya, ini kemudian memvalidasinya bagaimana Bu Amanda? Diklik proses, Bu, yang paling kanan itu. Proses yang paling kanan, yang abu-abu. Oke, sabar ya teman-teman. Nih, saya mengajarkan Bu Srikit dulu. Dapat nasi Bu Srikit. Tapi mengingatkan kembali. Yes, Bu. Attendance will be processed ya. Yes ya, Yes. langsung. Oke. Nah, terakhir Finish, ya. finish. Ya. Berarti ada 24 yang hadir. Dari tadi hanya 26 ya di daftar mahasiswa. Ya. Iya, baiklah. Ada 24 yang tidak masuk. Baiklah, Bu Sampai Amanda. Oke, kalau sudah, Saya kembalikan. oke. Mungkin sekarang memilih ketua kelas ya untuk kelas A. Teman-teman, siapa yang mau membantu Bu Srikit untuk membuatkan grup WA? Mau pilih sendiri atau dipilihin Bu Srikit? Ayo. Pilih sendiri aja. Nanti login WA group, nanti saya bisa masukkan nomornya. Saya ada ya? Sudah ada ya? Belum? Nah itu, siapa nih yang mau jadi ketua kelas? Yang mau membantu Bu Srikit? Esther aja deh ya, Esther. Oke, sip, Esther. Esther, minta tolong di-invite Bu Srikit untuk grup kelas via WA. Sebentar, saya berikan nomornya Bu Srikit. Nomor WA aku saya masukkan di chat ya. Ya, Bu, masukkan di chat. Masukkan aja, Bu. Untuk kelas B, siapa yang mau membantu saya membuat grup line? Yang lagi ulang tahun, Dore. Siap. Boleh. Gimana, Dore? Persediakah dirimu? Saya bersedia. Oke, dok. Bersedia tapi rasanya wah kan gitu ya. Lah iya kok. Bersedia. Saya bersedia gitu ya. Oke, Dore bisa membuat grup kelas di line ya. Line saya udah punya kan? Punya dong. Oke, awas sampai punya ya. Berani-berani ya nggak punya line. Nomor telepon aja punya. Oh iya, kan? Mahasiswanya Bu Saya itu nggak semuanya boleh dapat loh. Sebentar ya teman-teman. Oke, ya sudah. Ketua kelas A berarti Esther. Nanti minta tolong dibuatkan grup WA untuk kelas A-nya Bu Srikit. Kemudian di kelas B, saya minta tolong Dore untuk membuatkan grup kelas B untuk International Communication kelas saya. Oke. Ada tambahannya lain Bu Srikit mungkin yang mau dibentuk dulu? Ya, saya kira setelah WA grupnya terbentuk, PR-nya sampai minggu depan itu membuat kelompok, membuat grupnya itu masing-masing 5 orang kalau di kelas saya. Kemudian Bu Amanda minggu depan kita siaran bareng kan ya di itu untuk PR bagi mahasiswa tugas, maksudnya ini saya beri tugas itu baca buku yang ada di silabus itu yang untuk pertemuan pertama, kalau tidak salah bukunya Kristina, baca halaman berapa itu? 3 sampai 19. Jadi untuk bahan diskusi aja pada saat kita siaran radio. Itu ya Bu ya. Ada buku di silabus itu disebutkan pada pertemuan pertama. Bukunya Kristina Polston dan kawan-kawan. Yes, bukunya juga sudah ada di e-learn, teman-teman sudah saya letakkan di week 2. Silakan teman-teman mungkin bisa menebak lah ya, nanti kuisnya pertanyaannya apa saja sih, itu sebenarnya ya saya baca atau saya dan Bu Srikit baca dari 2 buku yang ada di e-learn gitu ya. Jadi untuk study case silakan teman-teman bisa, gimana Bu Srikit? Bisa saya share, ya ini bisa saya share tugas minggu depannya ini ada di sini. Nah,
Nah, ini teman-teman. Membaca buku Chris Book of Intercultural Discourse and Communication, lalu contoh kasus nyata yang terdekat yang dialami sehari-hari yang sesuai dengan teori itu. Sedikit kok, hanya halaman 3 sampai dengan 14. Nah, itu supaya nanti waktu kita siaran radio, kita ngobrolnya banyak, gitu diskusinya. Begitu Bu Amanda dan teman-teman kira-kira. Sip. Ya, dan juga jangan lupa teman-teman kelas A dan kelas B bisa langsung sebelum kelas tolong mengisi forum ya. Week 2 study case, di situ sudah ada 4 gambar yang saya tanyakan dan Bu Sri tanyakan gitu ya. Kira-kira dari 4 gambar itu mana sih yang menurut kalian menggambarkan budaya atau culture? Dan tolong berikan alasannya. Gitu ya. Nanti saya akan membahas gitu ya apa itu budaya gitu ya, apa hubungannya budaya dan komunikasi dan bagaimana peran konteks gitu ya dalam sebuah budaya dan komunikasi ya, dan juga nanti teman-teman di akhir akan ada kuis, dan kuisnya pasti juga berkaitan dengan materi saya dan Bu Srikit ketika siaran. Jadi nanti setiap kami saya akan duet gitu ya dengan Bu Srikit di UCVcom Radio. Kapan lagi kalau semester kemarin kalian bosan ya mendengarkan saya sendiri aja terus ya. Sekarang saya ditemani oleh Bu Srikit. Gitu. Ada pertanyaan dulu teman-teman untuk keseluruhan perkuliahan hari ini ataupun proses perkuliahan 1 semester besok? Maaf Bu Amanda, tadi dari halaman berapa sampai berapa? Halaman 3 sampai 2 sampai 3 sampai 14. Ya. Ini bisa dilihat. Halaman 3 sampai dengan 14. Ditaruh di Word atau gimana ya, Bu? Atau Itu cuma baca doang? Itu bukunya ada, sudah dipasang sama Bu Amanda di e-learn ya, Bu ya? Dibaca aja nggak apa-apa, kaset. Jadi dibaca, nanti ketika kita diskusi, kalian sudah tahu kan hari itu kita membahas apa. Ya. Itu sebagai bahan kita ngobrol aja, nggak usah pakai essay atau artikel, paper, nggak usah, cuma dibaca aja. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke. Ada lagi? Bu, saya mau bertanya, Bu. Silahkan. Fahmi. Itu kan tugasnya nggak semuanya itu saya paham, Bu ya. Itu per week-nya bakal jelasin lagi nggak, Bu ya? Per week-nya. Ya, pasti. Halo? Ya, pasti. Nanti kami akan selalu buka e-learn ya, Fahmi. Kan di situ ada bagian announcement. Di situ akan ada instruksi kami tiap minggu, gitu ya. Jadi tolong selalu dibuka e-learn-nya sebelum hari Kamis untuk melihat jadwal kuliah International Communication ngapain, gitu ya. Jadi supaya teman-teman bisa mengikuti instruksi kami untuk perkuliahan di setiap minggu, gitu ya, Fahmi ya. Bisa saya Ya, Bu. Yang belum jelas juga bisa tanya langsung lewat line-nya Bu Amanda atau WA Group atau kepada saya juga. Kan kalau nggak jelas bisa tanya selama kuliah semester ini berjalan. Gitu ya Bu Amanda? Ya, betul. Betul, Bu. Ada lagi yang mau tanya? Bu, saya mau tanya. Yes, Christine. Berarti syarat absen untuk mata kuliah ini syaratnya isi forum sama buat resume ya, Bu? Isi forum dan isi kuis. Oh iya ya Bu. Itu setiap week-nya? Kalau perkuliahan dengan metode UCVcom Radio, yang harus teman-teman lengkapi adalah forum dan juga kuis. Kalau nanti via Zoom, berarti sesuai dengan agenda Zoom di hari itu. Gitu ya. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya sudah merekam pertemuan pertama kita ini. Jadi kalau teman-teman lihat di ujung paling kiri ada tulisan recording, saya sudah merecord. Nanti akan saya upload di YouTube dan saya akan berikan linknya di e-learn. Barangkali teman-teman mau menonton lagi gitu ya penjelasan kita gitu ya di kelas, teman-teman silakan membuka e-learn dan mengakses linknya. Kalau sudah tidak ada, teman-teman dan Bu Srikit, saya akhiri kuliah pertama, minggu pertama di kelas International Communication. Sampai ketemu minggu depan, selalu jaga kesehatan, teman-teman. Dan juga jangan lupa tugasnya ketua kelas untuk membuat grup kelas, ya.
Terima kasih atas kehadiran hari ini teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Thank you, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bye. Sehat ya. Bu. Ya, terima kasih. Ya, Bu. Selamat siang, Bu Srikit. Mari. Mari Bu Sri. Happy birthday Dore. Love you Dore. Bye bye Dore. Happy boy.